Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12 RPL. Di mana kesempatan kali ini Bapak akan memberikan presentasi tentang materi kita, yaitu JavaScript. Itu ya. JavaScript. Pada pertemuan kali ini kita beri judul JavaScript Part 1. Nah, JavaScript itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang populer saat ini. Kenapa? Karena kemudahan yang ditawarkan dan JavaScript ini dapat bergerak atau Anda jalankan dari berbagai alat, baik dari komputer, dari handphone, dan lain sebagainya. Nah, JavaScript ini adalah bahasa pemrograman pada website. Dia menyatu di dalam website. Jadi kalau dulu saya pernah menerangkan bahwa ada pemrograman web di sisi server dan ada pemrograman web di sisi klien. Nah, di sisi klien ini contohnya adalah JavaScript. Karena dia adalah sebuah bahasa pemrograman yang mengatur behavior. Behavior itu aksi pada sebuah halaman web. Dan yang terakhir, JavaScript itu mudah untuk dipelajari. Nah, kenapa kita harus belajar JavaScript? Ya, JavaScript adalah satu di antara 3 bahasa pemrograman web yang harus kalian pelajari. Kalau HTML itu mendefinisikan isi dari halaman web, sedangkan CSS itu yang mengatur spesifikasi dari layout atau tatanan sebuah halaman web, sedangkan JavaScript itu digunakan untuk memprogram sebuah kelakuan atau behavior dari halaman web, seperti itu. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Suatu ketika Anda membuka halaman web, ya. Di halaman web itu kontennya atau isinya baik berupa teks, gambar, ya, video atau audio, file-file multimedia yang lain itu diatur di HTML-nya. Nah, tampilan dari sebuah web itu, pewarnaan, besar kecilnya teks, lalu tatanan layout yang ada di web itu diatur di CSS. Nah, kadang kita juga menjumpai saat kita membuka sebuah website, ya, secara otomatis katakanlah muncul sesuatu berupa peringatan atau animasi-animasi yang ada di halaman web yang mengatur adalah JavaScript. Seperti itu. Jadi, itu tadi perbedaan 3 bahasa pemrograman web dari HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan gitu ya. Yang pertama adalah bagaimana saya mendapatkan JavaScript. Nah, JavaScript sendiri bisa kalian buat dari komputer atau handphone kalian. Nah, nanti setelah
presentasi ini saya akan berikan contoh dan tolong dipraktikkan menggunakan perangkat yang Anda miliki. Yang punya laptop ya silakan membuat menggunakan laptop atau komputer. Yang memiliki handphone silakan ya. Silakan kalau menggunakan Android, Anda bisa download aplikasi Unwriter gitu ya. Unwriter itu bisa Anda gunakan untuk mempraktikkan pembuatan HTML di aplikasi Android. Pertanyaan yang kedua, di mana saya bisa download JavaScript? Nah, JavaScript ini ya, JavaScript ini sifatnya stand alone. Jadi Anda bisa membuatnya sendiri meskipun sekarang banyak sekali programmer web yang membuat framework JavaScript. Contohnya jQuery, ya, jQuery UI dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, apakah JavaScript gratis gitu ya? JavaScript gratis dan untuk siapa saja. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh ya, pembuatan script JavaScript. Nah, pertama-tama silakan Anda siapkan text editor ya. Kalau dari komputer atau laptop, Anda bisa menggunakan Sublime Text, Notepad, dan lain sebagainya. Kalau Anda ingin mempraktikkan menggunakan perangkat Android kalian, saya sarankan untuk mendownload aplikasi yang namanya Unwriter. Ya, silakan Anda unduh di Play Store, lalu Anda install, dan bisa mempraktikkan pembuatan HTML dan JavaScript. Nah, baik. Setelah kita membuka text editor ya seperti ini, di sini Bapak menggunakan Sublime Text. Pertama-tama kita simpan dulu filenya. Kita simpan. Misalnya di sini saya beri nama latihan.html. Kita simpan. Selanjutnya kita mulai mengetikkan struktur dasar dari HTML. Kalau shortcutnya di Sublime Text adalah Anda cukup mengetikkan HT lalu kontrol spasi. Nanti akan muncul autocomplete seperti ini. Apabila Anda klik, nanti akan dibuatkan struktur HTML dasar ya secara otomatis. Nah, selanjutnya kita isi bagian judulnya dulu. Latihan JavaScript. Nah, selanjutnya di file HTML ini kita akan menyisipkan JavaScript. Di mana kita bisa menyisipkan JavaScript? Silakan Anda buat scriptnya di dalam body seperti ini. Ya. Nah, untuk pembuatan script JavaScript, silakan Anda gunakan tag script seperti ini. Ya, di sini sudah ada autocomplete-nya, dan apabila Anda klik, nanti akan dibuatkan pembuka dan penutup script daripada JavaScript. Nah, di sini terdapat atribut tipe ya dengan nilai atau isi teks garis miring JavaScript. Nah, di mana kita bisa menuliskan script-script dari JavaScript? Silakan Anda masuk ke dalam atau di antara tag bukanya JavaScript dan tag tutupnya JavaScript ya di bagian sini. Misalnya kita akan mempraktikkan sebuah fungsi dari JavaScript yaitu alert.
Alert ini digunakan untuk menampilkan jendela peringatan, gitu ya. Misalnya seperti ini. Saya sudah membuat function alert, lalu di dalam alertnya kita akan menyisipkan teks halo seperti ini. Ya, kita simpan, file save, lalu kita buka filenya. Ya, kita buka filenya. Tadi saya sudah menyimpannya di dalam folder JavaScript. Saya beri nama latihan.html. Kita buka. Nah, seperti ini. Jadi saat saya membuka file latihan.html, maka akan muncul sebuah alert, ya, sebuah peringatan dengan teks halo, seperti yang kita ketikkan di scriptnya tadi. Oke. Misalnya saya ingin merubah teksnya menjadi halo, nama saya Fulan, seperti ini. Kita simpan, lalu kita refresh latihan.html yang sudah kita buka tadi, maka hasilnya ya seperti ini. Halo, nama saya Fulan. Nah, selanjutnya adalah pembuatan variabel. Ya. Apa itu variabel? Variabel adalah wadah atau ruangan yang kita buat, ya, yang nantinya akan kita isi, di mana isinya bisa berupa teks, bisa berupa angka, ya, atau numerik, bisa juga berupa boolean, true atau false, dan lain sebagainya. Nah, misalnya kita akan membuat sebuah variabel var, nama variabelnya adalah nama. Nah, variabel nama ini sekaligus kita isikan dengan nilai. Kita isikan dengan nilai, misalnya Fulan, seperti ini. Ya, kalau nilainya berupa string atau teks, harus Anda apit dengan petik. Nah, selanjutnya misalnya kita akan menampilkan isi dari variabel nama ke dalam alert yang sudah kita buat tadi. Halo, nama saya. Nah, untuk menyisipkan nilai dari variabel, ya, dari kumpulan teks yang sudah ada, Anda bisa menambahkannya seperti ini dengan menambahkan simbol plus, ya, lalu nama variabelnya. Anda simpan, lalu Anda refresh. Halo, nama saya Fulan. Nah, Fulan ini didapatkan dari isi dari variabel nama, seperti itu. Misalnya kita rubah, misalnya Andi. Kita simpan, kita segarkan. Halo, nama saya Andi. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa variabel di JavaScript bersifat case sensitif. Apa itu case sensitif? Case sensitif intinya seperti ini. Misalnya, kita membuat dua buah variabel yang mirip, ya,
yang pelafalannya sama, tapi struktur karakternya berbeda, seperti var nama yang awal menggunakan huruf kecil semua. Sedangkan yang variabel kedua kita, var nama, huruf pertamanya yaitu huruf N-nya kita buat kapital. Nah, kita akan membuktikan apakah syarat atau aturan dari JavaScript untuk pembuatan variabel case sensitif. Ya, kita tes bersama. Di sini kita membuat dua variabel, variabel nama dengan huruf kecil semua dengan variabel nama dengan huruf N atau huruf pertamanya huruf kapital. Yang atas kita beri nilai Andi, yang bawah kita beri nilai Ana misalnya. Ya. Nah, di sini saya akan mencetak isi dari variabel nama yang huruf kecil semua. Kita simpan, kita refresh. Nah, yang muncul nanti Andi atau Ana gitu ya. Kita refresh, ternyata yang muncul Andi. Nah, kita oke. Sekarang kita coba mencetak variabel nama yang kedua. Ya, dengan nama huruf pertamanya kapital. Kita simpan. Kita refresh lagi. Halo, nama saya Ana. Nah, itu tadi adalah pembuktian bahwa syarat pembuatan variabel di JavaScript yaitu case sensitif. Meskipun pelafalannya sama, tapi struktur penulisannya berbeda, dianggap dua variabel yang berbeda. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penugasan silakan nanti Anda download aplikasi Unwriter di awal tadi dan silakan membuat HTML di mana di dalam HTML Anda sisipkan script JavaScript dengan menampilkan minimal 5 alert. Ya, 5 alert. Ini kita baru membuat satu alert. Halo, nama saya, misalnya seperti ini. Halo, nama saya Fulan. Lalu kita gandakan. Saya berusia 20 tahun. Kita gandakan lagi. Saya dari Pati. Nah, seperti ini. Ya. Nanti silakan Anda membuat minimal 5 alert. Ini saya contohkan 3. Ya. Kita simpan. Kalau kita refresh, nanti hasilnya seperti ini. Halo, nama saya Fulan. Nah, kalau kita oke, nanti akan muncul alert yang kedua. Saya berusia 20 tahun. Kita oke lagi, nanti akan muncul alert yang ketiga. Saya dari Pati. Seperti itu. Ya. Nah, nanti setelah Anda berhasil mempraktikkan dari rumah, ya, bisa Anda kumpulkan ke grup kelas ya, dengan nama file, nama kalian masing-masing. Saya tunggu pengumpulan tugasnya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.